Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Am Trapped in This Day for 1000 Years. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Lalu di saat yang sama, Lir Wotai pun masuk dan memanggil Wu Chen. Lir Wotai pun meminta maaf kepada Wu Chen atas semua yang terjadi hari ini. Semua ini adalah salahnya, dan dirinya jamin itu tidak akan pernah terjadi lagi. Lir Wotai pun meminta Wu Chen untuk memberitahunya berapa banyak pengawal yang Wu Chen butuhkan. Maka dirinya akan menempatkan orang sebanyak yang Wu Chen inginkan. Namun hal ini segera ditegur oleh Lir Wobing. Lir Wobing pun menyebut bahwa dirinya tahu apa yang sedang Lir Wotai pikirkan. Lir Wobing pun memperingatkan Lir Wotai untuk tidak melakukan itu. Lir Wotai pun bertanya berapa kali Wu Chen mengalami hal ini. Wu Chen beruntung dia bisa melawan sehingga Wu Chen tidak terluka hari ini. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Tidak ada yang bisa menjanjikan apapun. Dirinya harus membunuhnya. Lir Wobing pun meminta Wu Chen selaku kakak iparnya untuk berbicara kepada Lir Wotai. Lalu Wu Chen pun bertanya apakah Lao Dao baik-baik saja. Lir Wotai pun menyebut bahwa mereka baik-baik saja karena Wu Chen yang meminta mereka untuk tetap hidup. Wu Chen pun menyebut itu hal yang bagus. Dirinya akan berbicara dengannya. Lir Wotai pun seketika bertanya apa yang sedang Wu Chen bicarakan. Atau apakah mungkin Lao Dao memegang kunci yang bisa membuat Ding Ruilong mati. Wu Chen pun membenarkan hal itu. Lir Wotai akan menemani dirinya saat berbicara dengan Lao Dao. Tapi Lir Wotai harus berjanji pada Lir Wobing sekarang tidak akan melakukan tindakan yang tidak rasional. Lir Wotai pun menekankan selama Ding Ruilong bisa mati, maka dirinya akan mendengarkan Wu Chen. Lalu Wu Chen pun bersiap-siap untuk pergi karena dirinya punya urusan yang harus diselesaikan. Kemudian di tempat lain, Wu Chen pun kini pergi ke titik pertemuan dengan Song Xuan. Dan nampaknya kali ini Wu Chen kembali diikuti. Lalu saat di dalam, Wu Chen pun segera menyapa Song Xuan. Song Xuan pun juga melakukan hal yang demikian. Lalu Song Xuan pun bertanya apakah keluarga Wu Chen mengelola sebuah restoran kecil. Wu Chen pun membenarkan hal itu. Itu adalah toko mie di kota kecil. Selain itu, Song Xuan juga menyebut bahwa pacar Wu Chen terdengar seperti berusia 40 tahun. Apakah Wu Chen menjadi sugar baby untuknya? Dan alasan mengapa Wu Chen menjual lagu dengan harga setinggi itu adalah untuk menghasilkan uang dan menyingkirkan wanita itu. Wu Chen bahkan tidak memberitahu pacarnya mengenai hal ini. Wu Chen pun hanya tersenyum mendengar pendapat dari Song Xuan. Song Xuan pun merasa heran Wu Chen masih bisa tersenyum. Song Xuan pikir ini sangat tidak adil bagi Wu Chen. Wu Chen tidak boleh menyia-nyiakan bakatnya hanya karena seorang wanita tua. Jika Wu Chen ingin menghasilkan uang dan mandiri, dirinya bisa membantu Wu Chen. Lihat bagaimana Soul Remedy melakukannya. Wu Chen terkenal sekarang, dan apakah Wu Chen menyadari hal itu? Akan ada perusahaan besar yang menginginkan Wu Chen dan Wu Chen akan menjadi selebriti. Mendengar hal ini, Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak akan debut dan itu bukan seperti yang Song Xuan pikirkan. Lalu Wu Chen pun mengajak Song Xuan ke inti pembicaraan. Apakah Song Xuan meminta dirinya untuk bertemu dengannya di sini untuk membeli lagu miliknya? Song Xuan pun baru mengingatnya dan meminta Wu Chen untuk menuliskan satu membawa Wu Chen masuk dan pergi ke lantai 16.
Tak berselang lama, seseorang pun membawa Wu Chen masuk dan memberitahu bosnya bahwa Wu Chen sudah di sini. Dan segera Wu Chen dipersilahkan untuk masuk. Dan diketahui bos wanita ini bernama Wu Yurong, CEO Grup Shenlan, janda hitam dunia bisnis Donghai. Dan pengawalnya adalah pensiunan pasukan khusus yaitu Chu Yan. Wu Chen pun seketika bertanya kepada Wu Yurong, tidakkah menurutnya agak tidak sopan mengundangnya seperti ini? Wu Yurong menyebut bahwa Wu Chen tidak mengerti yang tidak sopan adalah Wu Chen. Wu Yurong pun meminta Chu Yan untuk keluar. Chu Yan pun seketika berbisik kepada Wu Chen untuk tidak mencoba hal-hal yang tidak-tidak. Lalu Wu Yurong pun mempersilahkan Wu Chen untuk duduk. Wu Yurong pun meminta Wu Chen mengatakan kepadanya apa tujuannya dengan putrinya. Dirinya kira itu tidak ada hubungannya dengan uang. Apakah Li Ruobing tahu tentang ini? Wu Chen pun bertanya mengapa Wu Yurong begitu peduli dengan putrinya, padahal orang lain yang melahirkannya. Seketika ekspresi Wu Yurong pun berubah menjadi serius. Wu Chen kembali mengatakan bahwa Wu Yurong dipaksa oleh keluarganya untuk menikah pada usia 21 tahun. Dan Wu Yurong membuat kesepakatan dengan ayahnya bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan keinginan setelah melahirkan, sebagai syarat untuk menikah. Setelah menikah, Wu Yurong selalu menyembunyikan senjata di bawah bantal dan tidur di kamar terpisah dengan suaminya. Setiap kali dia mencoba memaksakan sesuatu padanya, Wu Yurong akan selalu mengancamnya dengan senjata. Tapi di pagi harinya, Wu Yurong akan bersikap tidak bersalah dan menggunakan alasan seperti tidak terlihat cukup cantik karena memiliki stretch mark sehingga tidak ada alasan baginya untuk marah kepada dirinya. Wu Yurong cukup pintar. Wu Yurong selalu memberi gambaran kepada suaminya kalau selama dia memberi lebih banyak waktu, Wu Yurong bisa menerimanya dan membuatnya mengatakan iya untuk mendapatkan anak dari orang lain, bukan dirinya. Tapi siapa sangka kalau setelah melahirkan Song Xuan, Wu Yurong mengingkari janji sebelumnya dan berbalik melawan keluarga suaminya. Apa yang terjadi setelah itu, Wu Chen kira semua orang tahu. Wu Yurong pun hanya tersenyum dan menyebut Wu Chen tahu ini. Dan ini aneh, padahal Song Xiang sudah mati. Jika ini adalah hal-hal yang Wu Chen ingin sampaikan kepada orang lain, maka jangan ragu, dirinya tidak keberatan. Dan sekarang Wu Yurong mengajak Wu Chen untuk berbicara tentang Song Xuan. Tapi sebelum itu, dirinya harus memperingatkan Wu Chen. Dirinya mungkin bukan orang yang melahirkannya, tapi Song Xuan memiliki darahnya. Jika Wu Chen berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka ikuti sarannya. Menyerah adalah akhir yang terbaik. Wu Chen pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa mungkin Wu Yurong bisa melihatnya lebih dekat. Dirinya yakin Wu Yurong akan segera menyadari kalau tujuannya bukanlah putrinya, tapi Wu Yurong itu sendiri, karena dirinya memiliki pemikiran tentang Wu Yurong. Wu Yurong pun hanya tersenyum dan menyebut anak muda zaman sekarang sangat ambisius. Dirinya pun penasaran pemikiran macam apa yang Wu Chen miliki. Wu Chen pun menyebut ini rumit. Ini mungkin tampak tiba-tiba, tetapi Wu Yurong selalu waspada, terutama terhadap pria. Jadi dirinya harus menggunakan cara seperti ini agar Wu Yurong bisa bertemu dengan dirinya. Wu Yurong pun seketika bertanya mengenai hal rumit ini. Wu Yurong pun seketika bertanya apakah Li Ruobing tahu apa yang Wu Chen lakukan. Apakah Li Ruobing juga tahu semua pemikiran rumit yang Wu Chen miliki tentang dirinya. Wu Chen pun dengan tegas mengatakan bahwa Li Ruobing mengetahuinya. Wu Yurong pun seketika mendekat dan mengatakan, jika demikian, sekarang ini mereka tatap muka dan mengajak Wu Chen untuk merincikan dan beritahu dirinya mengenai pemikiran rumit yang Wu Chen miliki untuk dirinya. Lalu Wu Chen pun bertanya kepada Wu Yurong apakah Wu Yurong tahu mengenai Ding Ruilong. Dia mengejar dirinya. Wu Yurong pun menyebut bahwa dirinya mengenalnya, tapi apa hubungannya dengan dirinya? Wu Chen pun menegaskan bahwa dirinya akan membunuh Ding Ruilong. Wu Yurong pun merasa ini adalah berita besar dan mendoakan Wu Chen semoga berhasil dengan hal itu. Dan Wu Yurong pun bertanya apa jadinya. Wu Chen pun menyebut dirinya di sini untuk menyarankan Wu Yurong supaya Wu Yurong menarik investasinya dari cuan Hang Funding selagi masih bisa. Wu Yurong menyebut ini konyol. Masalah ini antara Wu Chen, keluarga Li dan Ding Ruilong. Apa hubungannya dengan dirinya dan cuan Hang Funding?
Wu Chen pun mengatakan bahwa Chuan Hang Funding dan Tong Haiyuan Trading, semua bisnis yang didirikan oleh Wu Yurong di luar grup Zenlan, dalam 5 tahun ini semuanya akan runtuh karena dirinya. Wu Yurong pun bertanya apakah Wu Chen ingin main-main dengannya. Wu Chen pun menekankan bahwa dirinya bermain-main dengan Ding Ruilong, tapi Wu Yurong juga terjerat dalam hal ini. Wu Yurong pun menyebut bahwa dirinya tidak punya kontak dengan Ding Ruilong, dan dirinya juga tidak tertarik dengan apa yang terjadi antara mereka berdua. Wu Chen pun menyebut bahwa Wu Yurong sebenarnya ada hubungan. Pemegang saham terbesar Chuan Hang Funding adalah Huo Wanqiu, yang juga merupakan pemegang saham kedua Bei Wang Funding, dan pemilik sebenarnya Bei Wang Funding adalah Ding Weifeng. Wu Yurong pun mengatakan bahwa orang-orang memanggilnya Tuan Ketiga Ding, anggota inti dari generasi ketiga dalam keluarga Ding dan putra ketiga dari Tuan Tua Ding. Wu Chen pun membenarkan hal itu. Dia juga adalah paman ketiga Ding Ruilong. Wu Yurong kembali mengatakan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan Wang Weifang dan Bei Wang Funding. Wu Chen pun menyebut bahwa sepertinya Wu Yurong tidak mengerti seberapa dalam ikatan antara Huo Wanqiu dan keluarga Ding. Begitu sesuatu terjadi kepada keluarga Ding, getaran mereka ini akan mempengaruhi Wu Yurong melalui Wanqiu. Wu Yurong pun agak kaget mendengarnya dan bertanya apakah Wu Chen berani bermain-main dengan keluarga Ding. Dalam pikiran Wu Yurong, pacar Li Ruobing ini bahkan bukan anggota keluarga Ri. Bahkan dia akan mengacaukan keluarga Ding tanpa latar belakang. Lalu Wu Chen menyebut bahwa Li Ruobing sangat menyukai Wu Yurong. Li Ruobing menjadikan Wu Yurong sebagai panutannya. Itu sebabnya dirinya di sini untuk menasihati Wu Yurong. Mendengar hal ini, Wu Yurong menilai bahwa ini alasan yang tidak masuk akal. Benar-benar omong kosong. Sekarang Wu Chen menyebutkan Li Ruobing, namun ini waktu yang bagus, waktunya untuk bersaksi tentang ini. Dengan cepat, Wu Yurong menelpon Li Ruobing dan menyapanya. Li Ruobing pun juga balas menyapa Wu Yurong. Wu Yurong pun mengatakan bahwa Wu Chen sekarang ada bersama dirinya. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya mengetahui hal itu. Wu Yurong pun bertanya apakah Li Ruobing tahu Wu Chen di sini sedang mencoba mengacaukan keluarga Ding. Li Ruobing pun mengetahui hal itu, namun Li Ruobing tidak tahu detailnya seperti apa, karena Wu Chen langsung berbicara dengan ayahnya. Jadi Wu Yurong harus berbicara dengan Wu Chen tentang detailnya. Mendengar hal ini, Wu Yurong pun kaget dan tidak menyangka Wu Chen melewati Li Ruobing dan langsung bekerja dengan keluarga Li. Bukankah keluarga Li bekerja dengan keluarga Ding? Wu Yurong pun bertanya-tanya kemampuan macam apa yang dimiliki Wu Chen. Dirinya perlu bicara baik-baik dengannya. Seketika Wu Yurong pun melemah dan menyebut bahwa dirinya yakin Wu Chen lelah dari semua pembicaraan ini dan menawari Wu Chen untuk minum anggur atau sampanye. Wu Chen pun menyebut bahwa minum anggur saja sudah cukup. Segera Wu Yurong mengambil sebotol anggur dan memberikan gelas yang berisi anggur kepada Wu Chen. Lalu saat mereka minum, Wu Chen menghabiskan setengah jam untuk menjelaskan pro dan kontra dari seluruh insiden Ding Ruilong dan Dong Yuantao kepada Wu Yurong. Lalu di saat itu Wu Yurong pun kembali menawarkan minum kepada Wu Chen dan mengambil sebuah botol baru dan menyebut bahwa ini botol berumur 2000 tahun dari Cetao Petrus. Namun di saat itu, tiba-tiba keseimbangan tubuh Wu Yurong mulai terganggu dan hampir jatuh. Namun Wu Chen dengan cepat menahan tubuh Wu Yurong dan memintanya untuk berhati-hati. Wu Yurong pun seketika meminta maaf. Dirinya tidak sadar Wu Chen ada di belakangnya. Wu Chen pun segera menanyakan kondisi Wu Yurong apakah baik-baik saja. Akan sangat disayangkan jika Wu Yurong benar-benar jatuh. Wu Yurong pun meminta maaf dirinya mungkin minum terlalu cepat. Dalam pikiran Wu Chen, Wu Yurong mungkin tidak menaruh kepercayaan kepada laki-laki, tapi kesukaannya normal dan hasratnya juga tidak rendah. Wu Yurong sama dengan Li Ruobing, pria yang dia ingin pasti yang terbaik. Bagian terpenting untuk mendapatkannya adalah melakukan kontak fisik dengannya. Sekarang setelah persyaratan terpenuhi, dirinya memegang ritmenya di tangannya. Lalu Wu Chen pun mengatakan karena Wu Yurong sedikit mabuk, maka Wu Chen ingin mengakhiri minumnya di sini. Wu Yurong pun mengerti dirinya hanya akan mengurangi alkoholnya, dan Wu Yurong senang mengenal Wu Chen hari ini, tapi mereka belum selesai di sini.
Namun lagi-lagi Wu Yurong kehilangan keseimbangan saat berjalan. Wu Chen pun meminta Wu Yurong untuk berhati-hati. Wu Yurong pun menyebut ini tidak apa-apa, hanya sepatunya yang menghalanginya. Namun tiba-tiba saat Wu Yurong melepas sepatunya, Wu Chen seketika menggendongnya dan mengatakan bahwa lantainya kurang bersih dan dingin. Dalam pikiran Wu Yurong, Wu Chen menggendongnya dalam pose pengantin. Wu Chen bertingkah sampai sejauh ini. Dalam 40 tahun hidupnya, dirinya belum pernah bertemu pria dengan keberanian seperti ini. Setelahnya, Wu Chen pun meletakkan Wu Yurong di atas sofa. Wu Chen pun mengatakan jika Wu Yurong masih ingin minum dan mengobrol, maka mereka bisa melanjutkannya. Wu Yurong pun seketika bertanya apakah Wu Chen sengaja menggendongnya. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya memang sengaja melakukannya. Dalam pikiran Wu Yurong, dirinya harus menemukan cara untuk menyingkirkan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa sepertinya Wu Yurong marah. Tapi bukan ini yang Wu Yurong inginkan saat dirinya memeluknya dan bertanya, mengapa Wu Yurong tidak terus berpura-pura mabuk dan tidak bisa berdiri dan tersandung sepatu hak tingginya. Apa mungkin Wu Yurong sengaja melakukannya? Wu Yurong pun kaget dan tidak menyangka Wu Chen tahu mengenai aktingnya. Wu Chen pun seketika mendekat dan mengatakan bahwa Wu Yurong lah yang memberinya kesempatan berani ini. Tapi dirinya merasa kalau taktik yang digunakan Wu Yurong untuk berurusan dengan pria tidak perlu digunakan kepada dirinya. Wu Chen juga mengerti Wu Yurong, bahkan mungkin lebih baik daripada Wu Yurong memahami dirinya sendiri. Dengan ini, Wu Chen mengajak Wu Yurong untuk melanjutkan percakapan yang baik dan benar. Dirinya di sini bukan menjadi musuh Wu Yurong. Wu Yurong pun menyebut Wu Chen terlalu percaya diri dan bertanya apa yang Wu Chen maksud dengan mengatakan bahwa Wu Chen memahami dirinya lebih baik daripada dirinya memahami dirinya sendiri. Wu Chen pun seketika bertanya apa benar suami Wu Yurong bunuh diri, atau apakah Wu Yurong secara khusus menginstruksikan beberapa kreditor untuk mengejarnya ke atap dan mempermalukannya dengan segala cara yang akhirnya membuat dia putus asa. Dan dia setelah tidak mampu menanggung tekanan seperti itu lalu bunuh diri. Namun Wu Chen meminta Wu Yurong untuk tidak khawatir, informasi yang paling menarik dan rahasia belum muncul. Wu Yurong yang dirinya kenal adalah seorang wanita berusia 42 tahun dan masih belum menikah. Ketika malam hari, saat Wu Yurong merasa kesepian, Wu Yurong selalu menggunakan mainan yang ada di laci bawah lemari samping tempat tidurnya. Wu Chen juga memahami, di usia Wu Yurong saat ini sangat wajar jika memiliki keinginan kuat untuk melakukan aspek itu, dan dirinya sangat memahami itu. Itu ditentukan oleh hormon, jadi Wu Yurong tidak perlu malu. Wu Chen pun seketika bertanya apakah Wu Yurong pernah berpikir kalau hidup bisa dimulai kembali. Wu Yurong tidak akan menjalaninya dengan sangat melelahkan seperti ini. Seperti dalam lagu Wu Yurong, debu setelah pesta pora sembrono lebih menyilaukan daripada layu setelah cinta membusuk. Kegelapan setelah meteor bersinar lebih memabukkan daripada senjata setelah matahari terbenam. Dalam pikiran Wu Yurong, itu adalah lagu debu setelah pesta pora sembrono dari 12 tahun yang lalu, yang dirinya tulis secara spontan di bawah pengaruh alkohol. Tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu tentang ini selain dirinya sendiri. Wu Yurong pun bertanya-tanya bagaimana Wu Chen bisa mengetahuinya. Lalu Wu Chen pun kembali menawarkan minuman kepada Wu Yurong apakah masih mau minum lagi. Wu Yurong pun seketika bertanya siapakah Wu Chen sebenarnya. Wu Yurong sendiri menilai bahkan jika seseorang yang memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka tidak akan mampu menyelidiki ketiga hal tersebut. Bagaimana Wu Chen mengetahuinya? Kemampuan khusus apa yang Wu Chen miliki? Itu terlalu misterius dan mistis. Wu Chen pun meminta tolong kepada Wu Yurong untuk tidak terlalu terkejut. Dirinya tahu lebih dari itu, seperti bagaimana Wu Yurong mengambil desain pakaian terbaru dari keluarga Song, dan bagaimana Wu Yurong merencanakan untuk menjebak Zhao Huanan, Jin Chaijun, dan Fan Lin. Seperti yang dirinya katakan sebelumnya, dirinya mengerti Wu Yurong lebih baik daripada Wu Yurong itu sendiri. Dan dirinya juga menyebutkan kalau dirinya di sini bukan untuk menjadi musuh Wu Yurong. Mendengar semua ini, Wu Yurong menilai bahwa Wu Chen tahu banyak tentang hal-hal yang bisa membuat dirinya dipenjara. Wu Chen benar-benar membuat orang tidak bisa beristirahat dan tidur di malam hari. Sekarang hanya ada dua pilihan, membunuhnya atau membuatnya menghilang.
atau kembangkan hubungan dekat dengannya dan tingkatkan kemampuannya. Tapi Wu Chen terlalu misterius, jadi membuatnya menghilang adalah pilihan buruk. Dengan kata lain, dirinya hanya punya satu pilihan tersisa. Harus dirinya katakan, Wu Chen memang memiliki penampilan yang tampan dan menarik, ditambah dengan fisiknya yang muda dan kuat. Lalu Wu Yurong mengatakan karena mereka tidak menjadi musuh, maka mereka akan melanjutkan ke topik utama. Wu Chen seharusnya tidak punya cara untuk melarikan diri untuk berurusan dengan keluarga Ding. Wu Chen pun menyebut bahwa rencananya akan segera dipercepat, dan dirinya harap Wu Yurong bisa bergabung dengan mereka. Jika Wu Yurong ikut, Wu Yurong tidak hanya akan aman, tetapi karir Wu Yurong juga bisa meningkat lebih jauh. Wu Yurong pun menyebut bahwa Wu Chen bekerja sangat keras untuk Li Ruobing. Tapi saat Wu Chen memeluk dirinya seperti seorang putri, apakah Wu Chen tidak takut kalau Li Ruobing akan cemburu? Wu Chen pun seketika mengatakan bahwa Su Qingying juga wanitanya. Dan Li Ruobing tidak cemburu sama sekali. Dia bukan wanita biasa. Wu Yurong pun menyebut ini tidak mengherankan. Hasil mengenai Dewan Direksi Jinfu ternyata ada pengaruh dari Wu Chen. Dalam pikiran Wu Yurong, bukankah itu berarti jika meskipun dirinya mengambil langkah, dirinya tidak akan menjadi penyusup dalam hubungan cinta mereka? Karena Li Ruobing tidak keberatan, dirinya tidak akan mendapat masalah. Jika demikian, maka sudah diputuskan. Lalu Wu Yurong pun mengatakan bahwa sepertinya dirinya sudah cukup minum. Dan seketika bertanya kepada Wu Chen apakah Wu Chen ingin datang ke tempatnya dan minum teh untuk menenangkan diri. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya bisa minum teh bersama dengan Wu Yurong. Lalu Wu Yurong pun bertanya apakah Wu Chen punya banyak waktu yang tersisa hari ini. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya punya banyak waktu hari ini. Dan tiba-tiba Wu Chen mendapat serangan dadakan berupa ciuman dari Wu Yurong. Wu Chen pun mengatakan bahwa hal semacam ini harus dimulai dan dilakukan oleh laki-laki. Wu Chen pun bertanya apakah tidak masalah melakukannya di depan pintu. Dan seketika serangan penuh gairah pun dimulai. Lalu Wu Chen pun mengangkat Wu Yurong dan meminta Wu Yurong untuk tidak terburu-buru. Dirinya sudah memberitahu Wu Yurong bahwa dirinya punya banyak waktu untuk dihabiskan hari ini. Dan seketika Wu Chen memindahkan Wu Yurong ke sebuah kasur. Lalu Wu Chen pun membuka bajunya dan mengajak Wu Yurong untuk bermain secara pelan-pelan saja. Wu Yurong pun dengan muka malu-malunya menyebut bahwa Wu Chen harus bekerja keras. Kemudian keesokan paginya, tiba-tiba Song Xuan pulang ke rumah dan kaget mendapati sepasang sepatu. Song Xuan pun segera memanggil mamanya dan bertanya apakah mamanya sedang di rumah. Karena tidak ada jawaban, Song Xuan pun mulai takut. Di saat yang sama, Wu Yurong pun terbangun dan kaget Song Xuan pulang ke rumah. Segera Wu Yurong meminta Wu Chen turun ke bawah tempat tidur untuk bersembunyi. Tak berselang lama, Song Xuan pun datang membuka pintu kamarnya. Dan mamanya nampak menunjukkan gelagat bahwa sedang melakukan sesuatu di balik selimut. Song Xuan yang melihat hal ini segera berbalik dan mengatakan bahwa sepertinya dirinya sudah salah paham. Dirinya pikir ada pencuri di rumah, ternyata ada paman di sini. Jika demikian, maka dirinya akan pergi lebih dulu. Seketika Wu Yurong pun terdiam, sedangkan Wu Chen penasaran dengan kata paman ini. Dan di saat yang sama, ponsel Wu Chen pun berbunyi. Dan itu ternyata panggilan dari Li Ruobing. Dengan cepat Wu Yurong mengangkatnya dan menyapa Li Ruobing. Dan chapter berakhir.